Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kita ketemu lagi dengan saya Khalid Mustafa, dan kali ini kita akan membahas bagian ketiga daripada modul 1, yaitu pengantar pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pada bagian pertama kita sudah membahas tentang masalah pengertian daripada pengadaan barang atau jasa. Kemudian bagaimana cara melaksanakan pengadaan barang atau jasa, yaitu dengan cara swaklola atau melalui penyedia. Pada bagian kedua kita membahas tentang istilah-istilah pengadaan barang atau jasa. Mudah-mudahan Anda masih ingat. Yang pertama adalah barang, yang kedua adalah pekerjaan konstruksi, yang ketiga adalah jasa konsultansi, dan yang keempat adalah jasa lainnya. Kita juga sudah membahas tentang contoh-contoh daripada masing-masing istilah tersebut. Barang, ingat, ada yang berwujud maupun tidak berwujud. Kemudian konstruksi tidak hanya sekedar fisik, tapi pekerjaan fisik lainnya seperti kapal penangkap ikan yang memerlukan spesifikasi tertentu, itu juga masuk ke dalam pekerjaan konstruksi, termasuk reboisasi masuk ke dalam pekerjaan konstruksi. Konsultan mengutamakan brainware, dan yang terakhir adalah jasa lainnya yang mengutamakan skillware. Pada hari ini, pada modul ini bagian ketiga kita akan membahas lebih lanjut tentang prinsip-prinsip pengadaan. Kalau kita mempelajari prinsip pengadaan terdiri atas 7 prinsip. Yang pertama adalah prinsip efisien. Seperti kita ketahui, yang disebut dengan efisien adalah bagaimana kita melaksanakan pengadaan barang atau jasa sehingga tepat pada sasarannya. Demikian pula dengan efektif. Jangan lupa ada disebut dengan prinsip transparan. Transparan artinya setiap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa itu tidak ada yang sembunyi-sembunyi. Jangan sampai, wah ini karena pengadaannya ini khusus spesial, biasa diikuti oleh keluarga saya saja, tidak usah diumumkan, nanti melalui bisik-bisik saja. Nah ini itu berarti melanggar transparan. Terbuka. Terbuka artinya apa? Siapapun bisa ikut selama memenuhi persyaratan. Jangan sampai pengadaan ini atau lelang ini hanya terbuka untuk keluarga bupati, hanya terbuka untuk orang-orang yang ada di kabupaten A, yang hanya kabupaten B. Kenapa? Putra daerah itu tidak terbuka. Terbuka seluas-luasnya. Kemudian bersaing. Ingat, persaingan harus dilaksanakan antara perusahaan yang setara. Jangan sampai pengadaan barang bersaing dengan pengadaan konstruksi. Contoh yang paling sering terjadi adalah menggabungkan pengadaan server dengan pengadaan sistem informasi manajemen. Ingat, di bagian kedua kita sudah lihat, server masuk pengadaan barang, sistem informasi manajemen masuk ke jasa konsultan. Logikanya, toko komputer jual software sistem informasi manajemen tidak? Kan tidak. Kita mengharapkan pengusaha komputer bersaing sesama pengusaha komputer. Jasa konsultan bersaing sesama jasa konsultan. Inilah yang disebut dengan prinsip bersaing. Kemudian adil, tidak diskriminatif. Jangan sampai ada persyaratan-persyaratan tertentu yang menghambat penyedia barang atau jasa. Apa contohnya? Setiap penyedia barang dan jasa harus memiliki kartu anggota titik-titik. Ya, utamanya organisasi-organisasi di luar sana. Tidak boleh. Kenapa? Belum tentu punya kartu anggota itu qualified atau tidak. Tidak. Artinya akan ada diskriminasi tertentu. Akuntabel. Setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu harus akuntabel, harus dapat dinilai, harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi administrasi. Inilah prinsip-prinsip pengadaan. Detailnya silakan Anda baca di penjelasan Perpres nomor 54 pasal 5. Jadi jangan lupa untuk menjawab soal-soal berikut nanti untuk membuka penjelasan Perpres nomor 54 pasal 5. Penjelasannya bukan di pasalnya. Karena kalau pasalnya hanya memperlihatkan prinsip-prinsip ini, tapi di penjelasannya akan memperjelas kepada Anda apa itu efisien, efektif, transparan, dan seterusnya. Oke, Anda sudah mempersiapkan buku Perpres Anda, utamanya di penjelasan. Mari kita jawab bersama soal-soal berikut ini. Yang pertama, proses pengadaan dilaksanakan dengan baik jika prinsip efisien dan efektif telah terpenuhi dengan didukung oleh akuntabilitas proses pengadaan. Saya ulangi, proses pengadaan dilaksanakan dengan baik jika prinsip efisien dan efektif telah terpenuhi dengan didukung oleh akuntabilitas proses pengadaan. Jawabannya benar atau salah? Hati-hati. Banyak yang mengatakan, Pak, kan ini hanya ada 1, 2, 3, hanya ada 3 prinsip, yang 4 lainnya mana? Apabila Anda memperoleh soal-soal seperti ini, mari kita lihat daripada kacamata umumnya, dari kacamata soal itu sendiri. Jangan tambahkan di luar sana. Artinya, kalau statement ini terpenuhi, benar.
atau salah? Jawabannya tentu saja adalah benar. Kenapa? Gak ada yang salah di kalimat ini. Ya, hati-hati. Ini sering orang-orang itu pada saat melaksanakan ujian sertifikasi terjebak dengan kalimat-kalimat seperti ini karena terlalu panjang pikiran. Ya. Soal yang berikutnya, prinsip keterbukaan adalah memberikan seluruh dokumen penawaran penyedia kepada masyarakat luas. Saya ulangi, prinsip keterbukaan adalah memberikan seluruh dokumen penawaran penyedia kepada masyarakat luas. Ini benar atau salah? Ya, mari kita lihat. Hati-hati. Yang disebut dengan keterbukaan bukan berarti seluruh tahapan diumumkan. Contoh, ini evaluasi, siapa yang mau melihat, benar atau salah? Bukan itu. Di dalam proses pengadaan barang atau jasa juga ada prinsip kerahasiaan. Tahapan-tahapan tertentu bersifat rahasia sampai dengan diumumkannya penyedia atau diumumkannya pemenang. Jadi bukan berarti kalau ada prinsip keterbukaan seluruh dokumen diperlihatkan kepada masyarakat. Kalau perlu tidak usah ada panitia kalau begitu. Biar aja masyarakat yang menilai. Nih, yang masukin silakan nilai bareng-bareng. Bukan seperti itu. Sehingga kalau ada kalimat seperti di atas, jawabannya adalah salah. Oke, mari kita lihat. ULP hanya memberikan informasi hasil penjelasan lelang kepada peserta yang hadir saja, merupakan pelanggaran prinsip adil, tidak diskriminatif dan transparan. Saya ulangi, ULP hanya memberikan informasi hasil penjelasan lelang kepada peserta yang hadir saja, merupakan pelanggaran prinsip adil atau tidak diskriminatif dan transparan. Hati-hati, lihat kalimatnya baik-baik. Lihat kalimatnya baik-baik. Ya, kalau kita melihat kalimat yang pertama, ULP hanya memberikan informasi hasil penjelasan lelang kepada peserta yang hadir saja, itu sudah pasti salah. Ya, banyak yang terjebak pada soal seperti ini. Kenapa? Salah, benar, tapi yang salah hanya kalimat pertama. Sehingga mereka yang terbiasa membaca cepat, hanya membaca paragraf pertama atau kalimat pertama, langsung udah jawabannya ini pasti salah, silang salah. Tidak membaca kalimat selanjutnya. Merupakan pelanggaran prinsip adil atau tidak diskriminatif dan transparan. Lihat, apakah benar kalimat ini secara keseluruhan? Jawabannya adalah benar. Jadi hati-hati bagi yang menjawab salah, hati-hati. Bacalah seluruh kalimat, untuk sementara lupakan ilmu membaca cepat yang Anda miliki. Lupakan dulu. Ya, bila mendapat kalau Anda mengikuti ujian-ujian sertifikasi pengadaan barang atau jasa pemerintah. Selanjutnya, mencegah adanya persekongkolan antara penyedia dalam menyampaikan penawaran merupakan sikap ULP dalam menerapkan prinsip bersaing. Sekali lagi, mencegah adanya persekongkolan antara penyedia dalam menyampaikan penawaran merupakan sikap ULP dalam menerapkan prinsip bersaing. Benar atau salah? Kalau ini kelihatannya sudah cukup sederhana. Jawabannya sudah pasti adalah benar. Oke, Bapak dan Ibu. Nah sekarang, bagi penyedia, bagi rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini, kita masuk ke materi berikutnya. Kita sudah mempelajari tentang masalah prinsip-prinsip pengadaan. Sekarang, yang memegang buku Perpres, silakan buka pasal 2 Perpres nomor 54 tahun 2010. Di pasal 2, kita akan mempelajari tentang ruang lingkup daripada Perpres nomor 54. Nah, kalau kita lihat di layar, ruang lingkup Perpres nomor 54 itu ada dua. Ruang lingkup pemberlakuan dan berdasarkan kriteria pembiayaan. Nah, kita lihat, ruang lingkup pemberlakuan Perpres nomor 54 ini digunakan untuk A. Pengadaan barang atau jasa di lingkungan KLDI. Jadi ruang lingkup pemberlakuannya pengadaan barang atau jasa di lingkungan KLDI. Kapan ruang lingkupnya adalah KLDI? Jadi sekali lagi, kapan ruang lingkupnya adalah KLDI, maka wajib menggunakan Perpres nomor 54 tahun 2010. Yang kedua, pengadaan barang atau jasa untuk investasi. Nah, digarisbawahi. Pengadaan barang atau jasa untuk investasi berarti tidak keseluruhan. Tidak keseluruhan, ya. Pengadaan barang atau jasa untuk investasi, baik tidak keseluruhan. Kita lihat untuk investasi di lingkungan mana? Di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara,
Kemudian BUMN maupun BUMD. Sekali lagi, untuk investasi. Apa itu untuk investasi? Anda bisa lihat di penjelasan Perpres nomor 54 pasal 2. Bahwa disebut dengan investasi itu adalah belanja modal atau menambah aset. Jadi kapan pengadaan barang dan jasa tersebut untuk barang habis pakai? Barang habis pakai di lingkungan Bank Indonesia, BHNN, BUMN maupun BUMD, maka tidak menggunakan Perpres nomor 54. Kemudian kalau kita lihat di sisi berikutnya adalah di kriteria pembiayaan. Kita lihat kapan anggarannya, sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, termasuk pinjaman atau hibah luar negeri. Ya, ingat, sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, kita lihat, termasuk pinjaman atau hibah luar negeri, maupun sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN atau APBD, dibebankan ya, jadi bedakan antara bersumber dengan dibebankan. Maka kedua ini tetap wajib menggunakan Perpres nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya. Nah, hati-hati, kita lihat pengadaan barang atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman atau hibah dalam negeri dan luar negeri harus mengikuti Perpres. Kita lihat, apabila ada perbedaan, pihak-pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan. Kita lihat lagi, pengadaan barang atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari PHLN pada prinsipnya, ingat, pada prinsipnya mengikuti Perpres, peraturan presiden. Seperti kita ketahui bersama, dalam pengadaan misalnya bantuan dari Jepang, ada disebut dengan JICA Guidelines. Dari Bank Dunia, ada World Bank Guidelines dan seterusnya. Apabila ada perbedaan antara Perpres 54 dengan aturan-aturan pemberi hibah atau pemberi donor ini, maka disepakati yang mana yang digunakan. Tapi pada prinsipnya tetap menggunakan Perpres nomor 54 tahun 2010. Kemudian kita lihat di bagian paling bawah, peraturan-peraturan lain ya, di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan presiden ini, peraturan-peraturan lain. Jadi apapun itu, baik peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan menteri, tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010. Ini ada di pasal 129. Ya, jadi ingat, inti utama daripada pengadaan barang atau jasa bersumber kepada Perpres nomor 54 tahun 2010. Kemudian soal di atas, mari kita lihat pengadaan investasi di lingkungan BUMN atau BUMD dengan sumber dana sebagian dibebankan dari APBN atau APBD, termasuk dalam ruang lingkup Perpres nomor 54 tahun 2010. Benar atau salah? Tentu saja kalau kita sudah melihat paparan tadi, maka jawabannya adalah benar. Inilah materi untuk bagian ketiga modul 1 yang membahas tentang ruang lingkup Perpres nomor 54 tahun 2010, dan kita akan bertemu kepada bagian 4 modul 1 Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.